Yang perlu kita sepakatin dulu adalah bukan malesnya yang bikin miskin, gitu. Boleh kok males dan tetap kaya. Oke, ini Bisa. menarik lagi nih kan. Ketika anak seseorang yang kaum borjuis tadi ini gitu ya, males, apakah ini akan serta-merta menyebabkan dia jadi keturunan yang ngehabisin kekayaan keluarganya? Belum tentu. Nggak serta-merta apa yang Anda lakukan buat anak yang membuat dia di masa depan sukses atau bahkan gagal sehingga membuat dia menyesal. Enggak kok. Apakah mungkin ada dari kalangan kaum borjuis ini ya, dari bentuk pola pikirnya mungkin ya, dan energi kekayaannya gitu, yang mungkin kalau kita bilang itu ada contoh gini, ini ya saya bacain aja pertanyaannya. Jika seseorang tumbuh dengan pola pikir konsumtif dan malas, ya kan? Apakah alam semesta akan secara alami menjauhkan mereka dari energi kekayaan? Gitu. Contoh tadi anaknya malas ini, orang tuanya tadi kan gitu kan. Nah, apakah kalau misalnya anaknya tadi udah males-malesan dan untuk belajar juga mungkin ya udahlah, orang tuanya kayak ini gitu, harta gua nggak akan habis 7 turunan gitu ya kan. Minimal jangan turunan kita lah ya. Jangan yang ke-8 aja. Jangan jadi turunan ke-8 gitu ya kan. Ya, Oke. ada. Jadi yang perlu kita sepakatin dulu adalah bukan malesnya yang bikin miskin, gitu. Boleh kok males dan tetap kaya. Oke, Bisa. ini menarik lagi nih kan. Ini saya ngomong sama Mas Fadli nih, teman-teman kadang suka bertentangan. Lu males sih, gimana sih? Oke. Ya karena faktanya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman, ada orang yang memang menurut kita itu nggak layak sukses, tapi kok ya kaya banget gitu loh. Iya. Tapi ya kalau teman-teman ngobrol sama dia, ketika value dirinya ini udah value diri penghikmatan, ini ngeri banget Mas Teguh. Sorry, penghikmatan itu apa Mas Ali? Mungkin betul. Penghikmatan itu adalah apa ya? Mungkin lebih mengutamakan kemanfaatan untuk umat Oke. manusia yang lebih luas Lebih dibanding hanya bermanfaat dirinya. dianya gitu ya. Dia pengen membantu lebih banyak orang, lebih pengen berkontribusi buat banyak orang gitu. Ini dia boleh malas dan tetap kaya Mas Teguh. Iya. Iya, boleh nggak setuju nggak apa-apa, tapi faktanya banyak yang seperti itu. Dan coba aja teman-teman coba komen. Kalau teman-teman pernah ngalamin, pernah nggak ngelihat ada orang yang menurut Anda, ih dia gitu-gitu doang sukses gitu. Yes. Iya faktanya memang identitas dirinya kuat banget, B-nya gede banget gitu. Nah, iya Kalau kita benar-benar. udah pernah bahas nih teman-teman ya di video kita sebelumnya ya, kalau teman-teman udah tonton udah cukup lama nih saya bahas tentang be dikali do sama dengan have. Ini kita bahas di webinar kita di Kedamaian ID nih. Kalau teman-teman ikutan webinar rutin kita, di salah satunya itu yang kita bahas sangat penting. Ini yang jadi fundamental kenapa seseorang bisa sukses. Karena be dikali do-nya sama dengan have, sama dengan apa yang akan dia miliki. Be ini kepantasan dia sukses, do ini apa yang dia lakukan. Benar. Dikali hasilnya yang dia miliki. Have. Nah, yang banyak orang permasalahkan kan do-nya nih. Do-nya, betul. Kenapa kok dia do-nya dikit banget, bahkan hampir 0, tapi kok have-nya banyak? Iya. Gua lo do-nya lebih banyak dari dia 10 kali lipat misalnya. Tapi gini misalnya kan gitu. B-nya Anda yang rendah gitu. Wah. Oke, coba dicek ya teman-teman ya, B-nya bagaimana ya. Oke. Ya, jadi ketika Tuhan sudah ngelihat seseorang itu layak di matanya untuk menerima apapun amanah rezeki yang dia akan titipkan gitu ya. Ini kita ngomongin kepantasan, ngomongin being gitu. Ingat kita human being teman-teman. Manusia itu bukan human doing. Doing, ya being, betul. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Being, jadi harus kita lakukan adalah mengupgrade be tadi.
bukan do-nya. Sehingga have yang kita miliki itu lebih banyak. Bukan dengan hanya mengupgrade do. Yes, do bener, kita harus rajin. Rajin sama malas beda jauh harusnya Yes. hasil do-nya kan. Yes, Tapi nggak yes. akan beda jauh gimana-gimana. Do-nya ini kan cuman oke lah, yang malas do-nya 1, yang rajin B-nya 5, do-nya 5 misalnya. Yang satu do-nya 1 karena malas, yang satu do-nya 5 karena rajin. Terus yang rajin nggak setuju kalau yang malas lebih kaya misalnya. Menurut saya nggak fair. Karena bisa jadi pengalibinya yang rajin tadi cuman 1, yang malas tadi B-nya 100. Kabar baik sekaligus kabar buruk buat Anda, B itu bisa berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat, betul. Kita nggak bisa rajin 5 kali lipat, 10 kali lipat dari kita sekarang. Betul. Tapi kalau kepantasan di mata Tuhan bisa. Gitu. Oke. Tinggal yes, dia tadi nih, apakah dia membawa manfaat buat umat manusia? Apakah dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan berkahnya? Kan gitu. Ketika dia nggak ngapa-ngapain, malas-malasan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau ternyata anak asuh dia ada 100 orang mungkin. Yang dia sekolahin mungkin ada 50 orang. Mungkin ada orang yang dikasih beasiswa sama dia, berangkatin orang haji, umroh segala macam gitu ke tanah suci masing-masing di agama yang berbeda. Ada orang-orang seperti itu yang sepertinya tidak ngapa-ngapain tapi mereka ngasih manfaat, ngasih rumah sakit murah, gratis mungkin, Yes. bahkan bikin yayasan untuk meneliti gimana cara kanker sembuh, coba Yes, gimana untuk menghilangkan polio kayak gitu-gitu. Apakah dia malas? Nggak ada hubungannya menurut saya. Jadi ketika anak seseorang yang kaum borjuis tadi ini gitu ya, malas, apakah ini akan serta-merta menyebabkan dia jadi keturunan yang ngehabisin kekayaan keluarganya? Belum tentu. Balik lagi nih, Yes. apakah identitas diri dia adalah seseorang yang mau menjadi manfaat buat banyak orang, mau berkontribusi? Kalau iya, jawabannya menurut saya Tuhan juga setuju kalau dia tetap kaya. Gitu. Oke, Mas Wadi. Ya bicara tadi tentang kemalasan misalnya kayak gitu. Ini perlu disclaimer mungkin ya, karena nanti mungkin akan serta-merta secara mentah-mentah ditelan. Oke, kalau gitu aku malas-malasan gitu ya kan. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi bukan malas yang tanda kutip malas yang rebahan gitu ya. Dan bisa kok, ada banyak kok ketika dia udah, contoh misalnya kayak teman-teman yang udah lulus dari kuliah di kuliah-kuliah yang bagus gitu kan, ya mungkin bisa jadi dia jadi malas-malasan, dia kerjanya oke cuma ACC aja kan, dan ya duitnya juga banyak kan gitu ya, duitnya juga banyak. Jadi mungkin disclaimer mungkin dari Mas Wadi ya, jangan sampai teman-teman nyontek kalau kata Mas Angga kemarin itu cuman cosplay doang Mas. Cosplay. Gitu. Jadi cuma nyoto-nyoto doang. Oke, Mas Angga misalnya bisa kok malas-malasan. Mas Angga cuma duduk-duduk doang gitu kok, ternyata ke coffee shop tiap hari, ke Fore misalnya kayak gitu tiap hari, tapi bisa menghasilkan uang miliaran rupiah gitu. Tapi nah jangan sampai teman-teman nyontek itunya, tapi kalau kata Mas Angga itu contek juga rasanya gitu kan, identitasnya, semuanya itu perlu secara utuh. Jangan nyontek gitu. sebagian. Ini kalau nyontek sebagian tuh ngajinya nggak kelar. Nah maksudnya. itu dia. Jadi salah tafsir dia. Jadi nanti dibilangnya jadi apapun itu kan ternyata kan dalam kehidupan. Makanya apapun kenapa itu. kalau ngaji tuh harus mondok tuh karena biar tafsirnya selesai. Gitu. Kalau nggak selesai baca tafsir dia cuman arti doang, aduh gitu Udah ya. selesai Jadi, ya kan gitu. Nanti bisa salah. Jadi menurut saya masih agak males loh, gitu. Kalau orang ngelihat gitu kan mungkin dari luar kadang-kadang di permukaan saya terlihat bekerja sangat keras, kerjaannya banyak nah segala itu dia, macam betul. gitu. Tapi ya banyakan malesnya menurut saya. Contoh kasus kayak gini lah. Kemarin Mas Fadli itu beberapa hari yang lalu ya, 2 hari ke Krucil ya kalau nggak salah ya, ke Yes, ke daerah Bawang, Jawa Tengah, Banjarnegara. Banjarnegara. Itu pulang sampai jam berapa? Jam 11 ya? Nyampe rumah jam 11 malam. Jam 11 malam. Jalan 9 jam tuh nyetir dari sana. Jam 11 malam. Dan besok paginya itu beliau harus berangkat lagi. Saya aja nggak sempet mau berangkat. Bro lu berangkat nggak? Aduh bro gue belum bisa tak bilangin kan. Akhirnya Mas Fadli berangkat jam 6 ya? Jam berapa Ya, itu? jam setengah 6. Jadi berangkat ke Bogor untuk ikut kejuaraan tenis meja. Nah kemarin kita sempet Kalau teman-teman lihat di salah satu postingan kita di medsos ya itu. Jadi juara. Juara 2 nasional, habis itu besoknya pas mau penyerahan piala jadi juara 1. Nah, jadi juara 1.
Karena ternyata yang juara satunya itu yang berhak itu ini apa? Didiskualifikasi Betul, karena kelebihan umur. Jadi kan ada kelas-kelasnya gitu kan. Nah, ternyata ada mhm. kelas-kelas yang tertentu di mana kelas yang lebih tinggi turun ke kelas yang lebih rendah. Nah, itu nggak boleh. Bener, Ya bener. udah buat saya, niatnya padahal berangkatnya tau nggak? Cuman ya udahlah Iya, ini demi sportivitas kan gitu ya. Udah janji sama teman-teman mau berangkat, berangkat. Nyampe sana ya udah kayaknya sih kalah ya. Soalnya ini jadi dari awal tuh tim kita tuh udah yang kita siap memenangkan lawan ikhlas gitu dan kan. pasrah ya, Udah sudah ikhlas, ikhlas. udah ikhlas Iya, nggak apa-apa. itu. Yang penting kita muncul aja dalam prosesnya. Kita pengen jadi juara, cuman ya udah siap kalah gitu kan. Kita tahu wilayah-wilayah lain kan Betul, dari kontingen-kontingen yang berbeda itu kan ngirim wakilnya pasti keren-keren kan betul, gitu. betul. Juara dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur gitu. Woi, begitu datang, ternyata kita masuk ke dalam grup yang menang kocokan aja. Masuk ke grup yang under semua Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita yang terbaik di antara yang A sudahlah. Jadi juara grup. Nah, begitu masuk terus langsung masuk ke semifinal. Semifinal ternyata runner up grupnya lawan kita yang di penyisihan sebelumnya. Ya ini mah bisa menang. Oh serius berjuang kan. Masuk final. Wih begitu final juara kalah dong. Iya, iya. Lawannya grup yang itu kan keren-keren kan. Juara grup yang keren banget kan. Ya udah juara 2 lah udahlah. Bahkan saya sebelum mulai udah gini. Bang udahlah salaman aja lah. Daripada capek kan. Nggak nyemes juga gua. Oke. Juara 2 lah gitu. Main dan memang kalah jauh kan skornya. Tapi begitu besoknya ternyata didiskualifikasi. Juara 1. Yes, yes. Dan ya orang-orang nggak percaya lah, bukannya lu habis dari Jawa Tengah kan gitu. Masih Iya. bisa main lu. Panjang loh itu dari jam 9 kita main berkali-kali entah udah berapa set itu ya, banyak pokoknya banyak set sampai jam 3 sore selesai. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, ini ada 2 pelajaran penting yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, Apa nih? ya kan? Mas Fadi merasa dengan datang jam 11, pulang jam 11 sampai rumah dan jam 6 berangkat lagi, itu bukan sebuah kerja keras kan gitu ya kan? Ya enggak sih normal sih. Normal aja Kan ternyata tidur gitu. kan malamnya. Dan bukan Habis subuh berangkat. sebuah kerja keras. Dan yang pelajaran yang kedua adalah ternyata untuk mencapai impian itu juga tidak perlu kerja keras. Semua orang sepakat di sana kalau ini jalur langit. Ini benar-benar terjadi sama tim kontingen kita gitu Iya. ya kan. Dan saya yang tadinya nggak main tetap ternyata bisa dapat piala. Medali emas kan ya. Megang piala. Memang, Ini memang jalur ya. langit. Nah, mungkin ini jadi satu pelajaran buat teman-teman bahwa untuk mencapai impian teman-teman gitu ya kan, ataupun manifestasi teman-teman ternyata bisa loh tanpa harus kerja keras gitu ya kan. Dengan kemampuan kita yang saat ini ternyata bisa juga gitu. Jadi mungkin perlu jadi ini juga sama teman-teman bahwa percaya diri, self love teman-teman juga perlu tinggi mungkin gitu ya Mas Wadi ya. Yes. Kalau itu betul. Yes. Saya sih sangat sayang sama diri sendiri. Nah, itu dia. Orang yang terima reward pertama kali ya saya. Habis itu baru yang lain. yang mana yang kita waktu pembagian hadiah juga masih dalam perjalanan ya kan. Pas langsung dipanggil, ini juga luar biasa. Jadi kita terlambat ke acara penutupan itu. Nyampe parkir langsung dipanggil kan Oke. tim kita. Langsung naik podium. Buruan gitu. Jadi yang megang baki medalinya itu Masih nunggu. udah nungguin kita lari. Oke. Jadi itu ya 2 pelajaran penting yang mungkin di part 2 ini Mas Fadli. Ya. Oke. Kita lanjut ke tentang fenomena bourgeois tadi Mas Fadli ya. Ini mungkin ya adalah cara mempertahankan kekayaan. Oke. Ada Gimana tuh? hukum kesiapan ya kan. Mhm. Kemudian ada hukum pemberian dan penerimaan dan hukum tujuan hidup gitu. Mungkin nggak? Ini pertanyaannya adalah apakah kekayaan memang hanya diberikan kepada mereka yang siap menjaganya? Gitu ya. Dan bagaimana cara orang tua memastikan anak-anak mereka benar-benar siap? Nah, ini mungkin buat teman-teman yang memang sudah bourgeois ya kan untuk mewarisi kekayaan dan menjaga kekayaannya. Jadi ada definisi keberuntungan yang sering banget saya sampaikan sama teman-teman ya tentang banyak orang pikir banyak orang sukses itu karena beruntung. Iya. Saya jawab iya. Selalu karena beruntung, selalu karena hoki. Asal definisinya adalah beruntung itu sama dengan kesiapan bertemu kesempatan. Oke. Sehingga kalau ditanya apakah harus selalu siap, jawabannya iya. Yes.
Karena kesempatan itu bisa muncul kapanpun, tetapi tidak selalu kekayaan itu datang atau bertahan di orang yang siap. Kalau di orang yang siap, namanya mukjizat, Mukjizat. namanya Oke, rezeki. yes. Kalau di orang yang tidak siap, namanya Ajab. Oke. namanya ujian. Oh, ujian, astagfirullahaladzim. Berat banget. Sorry teman-teman. Oke. Namanya cobaan. Kan cobaan nggak selalu susah, Mas Teguh. Yes. Cobaan kan bisa jadi juga kekayaan kan ya. Ketika cobaan ternyata bentuknya kekayaan bukan azab ya. Karena ada loh Mas Fadi kayak kan. Ini aku dapat jabatan, itu adalah sebuah ajab katanya kan gitu kan. Dapat kekayaan, ini sebuah ajab juga gitu. Aneh bisa jadi ajab ya. Balik lagi identitas diri itu ya, hati-hati ya. Iya. Kadang-kadang orang juga suka nginstal identitas yang salah sih ke orang lain gitu loh. Yes. Asal Andanya kuat dan Anda udah ngerti teori identitas ini teman-teman, Anda paham bahwa ini bisa dipertahankan. Jadi orang mau ngomong apa biarin aja. Lu lagi diazab kayaknya bro, naik jabatan kencang banget. Ya menurut gue sih rezeki, gituin aja. Iya. Itu kan identitas diri dan itu kayak agama masing-masing loh. Aturannya berlaku untuknya, aturanku berlaku untukku. Punya aturan main yang berbeda. Gitu. Ada orang bilang kan, nanti kalau lu kayak gini rezeki lu berantakan lu gitu. Iya, kalau lu meyakini itu silakan, gue sih enggak. Betul. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, ketika kekayaan datang hanya ke yang siap, menurut saya enggak. Kekayaan datang kemana-mana. Kekayaan datang ke siapapun sebetulnya. Betul. Dan itu disebut sebagai kesempatan. Bedanya yang mampu mempertahankannya hanya yang siap. Hanya yang siap. Ya, Yes. Nah siapnya tuh kayak gimana? Gimana dong cara mempersiapkannya tadi kan? Apalagi buat anak-anak kita. Ya teman-teman terus membangun sebisa mungkin. Dan ingat bukan hanya membangun skill dan knowledge. Yang lebih penting lagi 80% memberikan pengaruh adalah attitude. Oke. Skill dan knowledge bisa dipelajari di sekolah, di kampus. Anda mungkin karena punya uang bisa sekolahin anak Anda di tempat yang termahal di planet bumi gitu ya, kecuali Mars buka kampus kan gitu. Itu mungkin bisa Anda bayar gitu, sebaik mungkin Anda mampu bayar gitu, mau dimanapun. Cuman kalau bad attitude, lemah, fragile tadi, generasi yang lemah ini kan banyaknya di mana-mana, aduh gitu. Nah, saya tuh ngerasa enggak semuanya kayak gitu dan bisa diselamatkan kok gitu, asal yang pertama kita sama-sama percaya, sama-sama berusaha, habis itu do our best, udah gitu. Yes. Nah, percaya ini attitude buat orang tua. Oke. Anda seburuk apapun keadaan anak kita tetap perlu percaya bahwa ada cerah di hari esok gitu. Ini meyakini sesuatu yang hanya kita bisa lihat sebagai sebuah iman gitu ya, nggak kelihatan gitu. Benar. Dan ini kuat-kuatan frekuensi karena tadi frekuensi yang menang adalah yang bertahan paling lama, gitu. Nah, setelah itu diwariskanlah ke anak-anak nilai-nilai hidup, bukan hanya skill dan knowledge tadi, tentang kebijaksanaan, tentang kecerdasan uang, tentang bukan hanya financial planning skill, tetapi financial planning ini balik lagi, ini masih di level do, gitu. Tapi kalau money EQ tadi udah di level B. Gitu. Udah di level energinya gitu. Bahkan ada yang bahas tentang spiritual money kan gitu. Ini lebih bagus lagi, lebih dalam lagi filosofi tentang bagaimana kita bisa melihat uang itu sebagai sesuatu yang membahagiakan kita gitu. Oke. Jadi diterima dengan bahagia, dikeluarin dengan bahagia. Nah, itu dia itu mungkin ya, karena apa diajarin ada sama anak-anak. Giving and receiving tadi ya Mas Padi ya kan. Yes. Nah, ada nggak batasan dalam memberi, itu terutama dalam konteks mempertahankan kekayaan keluarga tadi? Batasan dalam memberi. Tadi kan kita oke lah, karena sebagian banyak mungkin dari teman-teman semakin kita banyak memberi atau sedekah tadi ya akan ditambahin juga gitu ya kan rezekinya. Tapi apakah ada batasan dalam memberi? Artinya ini supaya kekayaan keluargaku nggak berkurang gitu ya misalnya ya kan? Ya ada batasannya gitu. Ya udah sekian 10% misalnya. Ada. Tapi bukan dari jumlah nominal atau persentase, bukan. Tapi Anda perlu memberi sampai Anda ngerasa keberlimpahan. Oke. Baru selesai tugas memberinya. Contohnya nih, mungkin perlu ada Jadi contoh gini, nih. ada orang yang mensedekahkan
misalnya setengah dari kekayaannya Oke. gitu ya. Dan stres habis itu. Ah, oh, ya 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 ya. Jadi ya nggak happy money berangkatnya Yes. karena aduh kekayaanku berkurang jauh dan ini bikin dia ngerasa harus 2 kali lipat lagi baru hanya untuk balikin aja dan seterusnya. Oke, berarti Tapi nggak ada hanya orang setengah sampai setengahnya. Kalaupun misalnya cuma ternyata 1% pun nggak happy money malahan. tetap nggak bagus. Betul. Tetap nggak bagus. Betul, betul. Gitu. Tapi berapapun jumlahnya, kalau misalnya karena dia sedekah mendatangkan perasaan berlimpah, itu benar. Oke, Gitu. oke. Jadi batasannya sampai kapan itu harus dilakukan? Sampai perasaan bersyukur datang. Sampai kan sering ya kita cuma sekedar ngasih lebih ke tukang parkir Yes, didoain betul. kan, ngasih ke tukang pemulung Grab misalnya gitu ke ya kan. tukang Grab dikasih, ke warung kembaliannya ambil aja Mas gitu. Oh ya makasih Mas, panjang umurnya sehat selalu kan gitu-gitu ya. Nah, ketika itu jadi sesuatu yang bikin kita bersyukur, ternyata ada yang lebih tidak mampu dibanding kita. Wah ternyata saya dikasih rezeki lebih banyak ya dibanding orang lain. Wah ternyata saya dikasih kemudahan yang selama ini saya nggak hargai. Benar. Rasa itu membuat tugasnya selesai. Gitu. Walaupun cuma 10.000, 50.000, 100.000, tapi 100.000 ini kan buat beberapa orang sangat berharga. Benar. Gitu. Tapi ketika banyak dan tidak mendatangkan kebahagiaan atau rasa syukur, menurut saya kurang, tetap harus lebih banyak lagi. Wow, Gitu. oke. Artinya berarti kan ketika kita tadi ya terbatasnya adalah sampai kita menemuin rasa keberlimpahan kan gitu ya. Ya. Berarti kalau misalnya kita aku contoh misalnya penghasilan saya anggaplah ya 10 juta misalnya ya kan. Penghasilan 10 juta. Tapi dengan mengeluarkan uang 1 juta, saya merasa berlimpah, saya merasa alhamdulillah saya bisa ngasih atau mengeluarkan uang 1 juta ini untuk kemaslahatan misalnya ya, untuk berkhidmat tadi gitu ya. Yes. Berarti kalau misalnya udah seperti itu berarti Udah cukup. udah cukup berarti ya. Yes, Oke. udah mencapai batasannya. Oke. Gitu. Yang penting parameternya adalah sampai rasa bahagia dan syukur datang. Oke. Gitu. Berarti nanti kalau ini mungkin ada pertanyaan nanti ini. Kalau misalnya 2 juta gimana, Mas? Iya, kalau itu mendatangkannya butuh sampai segitu lakukan. Oke. Gitu. Oke. Siap. Kan gitu ya. Ada orang yang ya oke lah dapat income 10 juta, tetapi dia mungkin harus memilih antara bayar utang atau sedekah misalnya. Nah, tergantung mana yang mendatangkan rasa syukur lebih kuat buat dia. Bisa jadi mungkin kalau utangnya 100 juta, mau sedekah berapapun sampai habis gajinya 10 juta itu tetap tidak menyelesaikan masalah signifikan kan. Mendingan disedekahin gitu. Tetapi kalau misalnya aku 10 juta nih, tapi punya utang 3 juta. Tapi mampu sedekah cuma 3 juta, gimana Mas? Nah, menurutku mana yang menurut dia membuat dia merasa bersyukur dan bahagianya lebih gede. Kalau dia bayar utang 3 juta terus dia bersyukur, terima kasih ya Tuhan, sudah terbebas dari hutang, ya go for Itu it. lebih baik gitu ya, betul. Tapi mungkin ada masa di mana punya saudara sakit, punya tetangga lagi kesusahan, punya temen anaknya lagi berhenti sekolah nggak mampu bayar SPP misalnya. Walaupun hanya dengan 1 juta rupiah itu lebih mahal di mata Tuhan. Gitu, mendingan ke situ. Yes. Nah ini kan sekali lagi ya, makanya parameternya dipermudah. Betul. Mana yang lebih mendatangkan perasaan bahagia dan syukur. Gitu. Oke. Batasannya di situ. Sip. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan mungkin teman-teman .id ya. Kedamaian.id. Teman-teman kedamaian.id. Sorry, agak serak ya. Silakan aja tulis dalam komentar ya. Oke, terakhir mungkin ini Mas Fadli ya sebagai penutup ya. Bisa jadi anak dari keluarga kaya memang tidak ditakdirkan untuk menjadi pewaris ya. Nah, kemudian tapi untuk menemukan jalan hidup sendiri, bagaimana kita bisa membedakan antara takdir dan kegagalan. Nah, tapi sebelumnya, bagaimana pendapat Mas Fadli tentang takdir ini? Kalau kita ngomongin tentang mewariskan kekayaan, takdir itu aturan mainnya fix. Tetapi tidak ada satupun yang ditakdirkan kaya atau miskin. Setuju. Gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman hari ini dalam kondisi di mana punya orang tua yang kaya, maka belum tentu takdir Anda sebagai orang kaya. Orang kaya juga, betul. Dan belum tentu sebagai orang miskin. Karena yang fix adalah aturan mainnya. Gitu. Aturan main seperti sedekah lebih banyak itu memperluas rezeki misalnya, itu fix. Maka dia perlu lebih sering sedekah kan. Silaturahmi memperpanjang umur misalnya, itu kan rezeki juga kan. Berarti dia perlu lebih banyak silaturahmi kan gitu. Betul.
Apalagi membebaskan orang dari hutang Mm-mm. atau menghilangkan rasa lapar orang lain. Banyak banget jalannya di mana dia bisa tanda kutip ngambil hati Tuhan. Mhm, Kalau mhm. ini terus-menerus dilakukan, dia semakin layak mempertahankan kekayaan orang Oke, tuanya. Begitu oke. juga sebagai orang tua, sama aja gitu. Yes, yes, Nggak yes, yes. serta-merta apa yang Anda lakukan buat anak yang membuat dia di masa depan sukses atau bahkan gagal sehingga membuat dia menyesal. Enggak kok. Perlakuan kita terhadap dunia di luar kita pun ketika ternyata itu baik dan Anda niatkan untuk memang eh, apa ya, mengupgrade identitas anak kita, Mhm, mhm. Tuhan bantu kok. Nggak selalu lewat tangan kita. Gitu. Iya, 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 Jadi iya. yes, takdir itu ada, tetapi bukan takdir yang fix gitu loh. Yes, yes. Bukan takdir yang fix. Kematian pun menurut saya nggak fix. Gitu. Bisa diubah gitu. Bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Yes, benar. Setuju, setuju, setuju. Bisa diperpanjang. Yes, setuju. Karena yang fix aturan mainnya tadi. Betul, gitu. betul. Karena kan umur panjang itu ada dari silaturahmi kan gitu ya kan. Yes. Semakin silaturahmi bisa panjang umurnya. Jadi takdir ternyata bisa dirubah loh teman-teman. Ya. Nah, itu Oke. takdir ya. Jadi ya bisa dirubah kok, bisa dirubah. Oke, Mas Fadli, thank you. Ini sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sini. Dan mungkin buat teman-teman yang tadi ya dari kaum borjois yang memang mengkhawatirkan keturunannya ini dalam tanda kutip tidak mampu melanjutkan kekayaannya gitu ya, warisan dari orang tuanya mungkin gitu ya. Mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung aja teman-teman hubungi edukasi konsultan dari ketamayan.id-nya ya gitu ya. Mungkin itu aja Mas Fadli. Sip, itu aja teman-teman ya. Ajakin teman-temannya, anaknya ikutan nonton lah gitu Betul, ya. betul. Supaya teman-teman bisa apa ya, ikut mewariskan kebijaksanaan yang teman-teman miliki dan disertai dengan diskusi juga supaya Yes, yes. kesuksesan yang sudah Anda capai itu nilai-nilainya juga ikut terwariskan. Benar. Bukan hanya uangnya yang diwarisin Benar, gitu loh, benar, tapi semua nilai-nilai diri sehingga menjadi identitas yang lebih baik bahkan dari kita. Kita pengen begitu ya. Ini kalau Yes. semua orang kerjasama kayak gini, 1-2 generasi lagi Indonesia emas tuh terwujud. Gitu. Ya, Itu ya. Oke, siap. Sip. Thank you Mas Fadli. itu aja teman-teman. Yes. Kita ngobrol lagi di video yang selanjutnya ya. Thank you.